Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus bersabda, adapun orang kafir maka apabila ia berada dalam menghadapi akhirat dan terputus dari dunia, maka turunlah kepadanya para malaikat yang kasar dan keras, bersama mereka pakaian dari api neraka dan jubah dari tir. Lalu mereka mengepungnya. Maka apabila rohnya keluar, maka ia dikutuk oleh setiap malaikat di antara langit dan bumi dan setiap malaikat di langit. Lawanannya. Kalau orang beriman yang ahli takwa, itu malaikat menyembahyangkan umat. Sebelum orang menyembahyangkan, belum sarwan kifayah lagi, malaikat sudah menyembahyangkan berdahulu. Malaikat seluruh langit bumi. Nah, kalau yang mati ini orang kafir, malaikat itu melaknatnya. Dan pintu-pintu langit ditutup, maka tidak ada daripadanya satu pintu pun, melainkan ia tidak suka bahwa ia masuk dengan ruhnya daripadanya. Lalu apabila ia naik dengan ruhnya, maka dibuang dan dikatakan, wahai Tuhan, hamba-Mu si fulan tidak diterima oleh langit maupun bumi. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, kembalikanlah ia, lalu perlihatkan kepadanya apa yang telah aku siapkan baginya dari kejelikan. Sesungguhnya aku telah berjanji kepadanya, dari bumi tanah kami menjadikanmu, dan daripadanya kami mengembalikanmu, dan daripadanya kami mengeluarkanmu pada kali yang lain. Dan sesungguhnya orang kafir itu mendengar bunyi sandal mereka apabila mereka berpaling ke belakang. Sama aja juga. Begitu pengantarnya itu bulikan, hanya mendengar. Sehingga dikatakan kepadanya, datang Munkar Nakir, wahai orang ini, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? Lalu ia menjawab, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Maka dikatakan, kamu tidak tahu? Kamu tidak tahu siapa Tuhan kamu? Kemudian datang kepadanya orang yang datang, yang jelek mukanya, busuk baunya, jelek pakaiannya, seraya berkata, bergembiralah dengan kemurkaan dari Allah dan dengan azab yang pedih lagi kekal. Maka orang kafir itu berkata, mudah-mudahan Allah memberi kabar gembira kepadamu dengan kejelikan. Siapa kamu ini? Ia menjawab, saya adalah amal perbuatanmu yang jelek. Demi Allah, sesungguhnya kamu adalah orang yang cepat pada maksiat kepada Allah, lagi orang yang lambat dari taat kepada Allah. Maka mudah-mudahan Allah membalasmu dengan kejahatan. Orang kafir itu berkata, dan kamu mudah-mudahan Allah membalasmu dengan kejahatan. Kemudian ditakdirkan baginya orang yang tuli, buta dan bisu, bersamanya tungkat dari besi yang jikalau manusia dan jin berkumpul atasnya untuk mengangkat, niscaya mereka tidak akan mampu mengangkat tungkat itu. Jikalau gunung dipukul dengannya, niscaya menjadi tanah. Maka ia memukul orang kafir itu dengannya, dengan sekali pukulan, maka ia menjadi tanah. Kemudian kembali kepadanya roh, maka ia memukul lagi orang kafir itu dengannya, di antara dua matanya dengan sekali pukulan yang didengar oleh orang yang di atas bumi selain manusia dan jin. Jadi orang kafir yang disiksa Allah itu cuma manusia dan jin yang kadang mendengar. Gedubuk-gedubuk di dalam sana, teriakan-teriakan dalam sana, cuma manusia dan jin yang kadang mendengar. Malaikat, binatang itu mendengar. Rasulullah SAW terus bersabda, kemudian penyeru menyeru agar bentangkanlah baginya dua papan dari api dan bukalah baginya pintu ke neraka. Maka dibentangkan baginya dua papan dari api dan dibukakan baginya pintu ke neraka. Itulah yang disebut dengan kubur itu hufratun min hufarin niran,
satu jurang, satu lubang dari lubang-lubang neraka, karena bertambusan ke dalam api neraka. Muhammad bin Ali berkata, tidaklah orang yang mati meninggal dunia melainkan digambarkan baginya ketika meninggal dunia amal-amalnya yang baik dan amal-amal yang jahat. Muhammad bin Ali terus berkata, lalu ia menegakkan kepalanya kepada amal-amal kebaikan dan ia menundukkan kepalanya dari amal-amal kejahatannya. Artinya sudah, jangankan dalam kubur, waktu menghadapi kematian itu sudah diperlihatkan kepada ini amal-amalmu yang baik, ini amal-amalmu yang jahat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina idza ihtadara atathul malaikah bihariratin fiha miskun wa dhabairur raihan fatusallu ruhuhu kama tusallu sya'rah minal ajin wa yuqal ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji radiyatan wa mardiyan anki ila rauhillah wa karamatih fa idza ukhrijat ruhuhu wadi'at ala dzalikal misik war raihan wa tubiyat 'alaiha al harirah wa bu'isa biha ila 'illiyyin wa innal kafira idza ihtadara atathul malaikah bimishin fihi jamratun fatunza'u ruhuhu intiza'an shadida wa yuqal ayyatuhan nafsul khabisah ukhruji sakhitatan wa maskhutan 'alaik ila hawanillah wa 'adzabih fa idza ukhrijat ruhuhu wudi'at 'ala tilkal jamrah wa inna laha nashisan wa yutwa 'alaiha al-mishu wa yuzhabu biha ila sijjin. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya orang mukmin itu apabila mendekati kematian, belum mati artinya, maka para malaikat datang kepadanya dengan seputung kain sutra yang padanya terdapat minyak kasturi dan kumpulan wangi-wangian. Lalu rohnya dicabut dengan lembut seperti sehelai rambut dicabut dengan lembut dari adunan ruti. Dan dikatakan, wahai jiwa yang tenang, keluarlah dengan ridha dan diridhai kepada kelapangan Allah dan kemuliaannya. Lalu apabila ruhnya telah dikeluarkan, maka diletakkan di atas minyak kasturi dan wangi-wangian itu, dan dilipat seputung kain sutra atasnya dan dikirim ke surga Illiyin. Itu kumpulannya roh-roh orang yang takwa kepada Allah. Dan sesungguhnya orang kafir apabila mendekati kematian, maka para malaikat datang kepadanya dengan kain kasar yang di dalamnya ada bara api. Lalu nyawanya dicabut dengan cabutan yang keras dan dikatakan, wahai jiwa yang jahat, keluarlah dengan murka dan dimurkai kepada kehinaan Allah dan azabnya. Maka apabila rohnya telah dikeluarkan, maka diletakkan di atas bara api, dan sesungguhnya padanya ada bunyi dan dilipat di atasnya kain yang kasar dan dibawa ke Sijjin. Sijjin itu menurut riwayat di bawah bumi yang paling bawah. Itu kumpulan arwah-arwah orang kafir dan arwah-arwah orang yang maksiat besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.